Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen dengan judul meningkatkan proses pengambilan keputusan. (12.1) Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun nilai untuk memperbaiki keputusan tunggal mungkin kecil, meningkatkan ratusan ribu keputusan kecil menambahkan nilai tahunan yang besar untuk bisnis ini. Jenis-jenis keputusan. 1. Keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang mengambil keputusannya untuk memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Setiap keputusan ini adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. 2. Keputusan terstruktur. Sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam penanganannya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. 3. Keputusan semi terstruktur. Keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Proses pengambilan keputusan. 1. Kecerdasan. Terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi di mana dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. 2. Rancangan. Melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. 3. Pilihan. Tentang memilih alternatif solusi yang ada. 4. Implementasi. Tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. A. Peran manajer. Manajer memiliki peran penting dalam organisasi. Henry Fayol dan para penulis lainnya menjelaskan 5 fungsi dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, memutuskan, dan mengendalikan. Peran manajerial atau managerial roles adalah perkiraan-perkiraan aktivitas yang seharusnya dilakukan para manajer organisasi. Peran interpersonal atau interpersonal role. Para manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik. Peran informasi atau informational role. Manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kepada mereka yang memerlukan. Peran pengambilan keputusan atau decisional role. Manajer bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi. B. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas, maka pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Penyaringan manajemen. Manajer menerima informasi melalui berbagai tahap penyaringan yang masuk akal tentang dunia di sekitar mereka. Politik dan inersial organisasional adalah organisasi birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentu. Pengambilan keputusan secara otomatis yang berkecepatan tinggi. Kelas-kelas dalam keputusan yang terstruktur dan otomatis mengalami pertumbuhan yang cepat. Apakah yang membuat jenis dari
keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi dimungkinkan oleh algoritma komputer yang secara tepat mendefinisikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu keputusan. Database yang besar, prosesor yang berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan atas tugas. Dalam keadaan tersebut, manusia diharapkan dari rantai keputusan karena mereka terlalu lamban. Intelijen bisnis dalam perusahaan. Apa yang dimaksud intelijen bisnis? Jadi, intelijen bisnis atau BI merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data yang besar. Infrastruktur dasar ini mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Lingkungan intelijen bisnis. Terdapat elemen-elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama yaitu data dari lingkungan bisnis. Bisnis akan berhadapan dengan data terstruktur maupun yang tidak terstruktur dari banyak sumber yang berbeda, termasuk data yang besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Yang kedua yaitu infrastruktur intelijen bisnis. Yang mendasari intelijen merupakan suatu sistem database yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasionalkan bisnis. Data akan disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan atau serangkaian data mart yang saling berkaitan. Yang ketiga, seperangkat alat bantu analisis bisnis. Seperangkat alat bantu perangkat lunak untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh manajer, dan menelusuri perkembangan bisnis sehingga menggunakan indikator kunci dari kinerja. Lingkungan intelijen bisnis yang keempat, yaitu metode dan penggunaan manajerial. Para manajer memaksakan analisis data dengan menggunakan bermacam manajerialnya yang mendefinisikan tujuan bisnis, yang strategi, dan menentukan bagaimana perkembangannya diukur. Yang kelima, platform pengiriman SIM, DSS, dan ESS. Hasil dari intelijen bisnis dan analisis bisnis yang dikirimkan kepada para manajer dan para karyawan dalam berbagai macam cara yang bergantung. Intelijen bisnis dan kapabilitas analisis. Yang pertama, laporan produksi merupakan laporan yang telah didefinisikan sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri. Yang kedua, laporan yang memiliki parameter. Para pengguna memasuki beberapa parameter seperti yang terdapat pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. Yang ketiga, dashboard or scorecard merupakan alat bantu visual untuk menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Yang keempat, pencarian atau penciptaan laporan. Ini memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan data query dan pencarian. Yang terakhir, peramalan, skenario, or model. Ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan peramalan linear, analisis skenario bagaimana atau jika, dan menganalisis data dengan menggunakan alat bantu statistik yang standar. Strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Terdapat dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA bagi suatu organisasi. Yang pertama, solusi yang integrasi secara menyeluruh versus berbagai macam solusi yang disediakan oleh para pemasok yang terbaik, seperti perusahaan penghasil perangkat keras. Contohnya IBM, HP, dan sekarang Oracle yang mana memiliki Sun Microsystem yang ingin menjual kepada perusahaan Anda. Yang kedua, solusi dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang terintegrasi, yang cenderung untuk menjalankan hanya pada perangkat keras mereka, yaitu solusi yang terintegrasi sepenuhnya. Ini dinamakan
menggunakan belanja satu tempat. 12.3 Pemilihan dalam intelijen bisnis. Yang pertama, dukungan keputusan bagi manajemen operasi dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atau bisnis yang berkisaran dari penghentian mesin dari divisi pabrik, sehingga penjualan harian bahkan per jam pada gerai makanan franchise, sehingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan, dan sebagian besar keputusan-keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Dukungan keputusan bagi manajemen senior, balanced scorecard, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Tujuan dari sistem pendukung eksekutif yang diperkenalkan dalam bab 2 adalah untuk membantu para manajer eksekutif level C yang menitikberatkan pada informasi atas kinerja yang benar-benar penting yang memengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Dalam metodologi yang terdepan untuk memahami informasi yang benar-benar penting diperlukan oleh para eksekutif perusahaan dinamakan metode balance scorecard, di mana balance scorecard merupakan suatu kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis dari perusahaan dengan menitikberatkan pada hasil yang dapat diukur pada dimensi kinerja perusahaan, keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kerangka kerja balance scorecard dinyatakan menjadi berimbang karena menyebabkan para manajer agar menitikberatkan pada lebih dari sekedar kinerja keuangan semata. Metodologi manajemen terkenal yang sangat erat terkait lainnya adalah manajemen kinerja bisnis. Didefinisikan oleh suatu kelompok industri pada tahun 2004, berupaya untuk secara sistematis menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya diferensiasi, produsen yang berbiaya rendah, pertumbuhan dalam pangsa pasar, dan cakupan operasi ke dalam target-target operasional. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. DSS yang baru saja telah kita bahas secara khusus menitikberatkan pada pengambilan keputusan individual. Namun, begitu banyaknya pekerjaan yang diselesaikan dalam kelompok di dalam perusahaan, di mana suatu sistem kategori yang khusus dinamakan sistem pendukung keputusan. GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. Sistem kolaborasi dan alat bantu berbasis web untuk konferensi video dan pertemuan secara elektronik yang digambarkan pada bagian awal dalam teks ini akan mendukung beberapa proses pengambilan keputusan dalam kelompok, tetapi fokus mereka secara khusus pada komunikasi. Namun, GDSS menyediakan alat bantu dan teknologi yang diarahkan secara eksplisit pada pengambilan keputusan dalam kelompok. Pertemuan yang dipandu dengan GDSS berlangsung dalam suatu ruangan konferensi dengan alat bantu perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kelompok. Perangkat keras meliputi komputer dan perlengkapan jaringan, overhead proyektor, dan layar tampilan.
GDSS yang lebih rumit menggunakan suatu fasilitator profesional dan staf pendukung. Fasilitator memilih alat bantu perangkat lunak dan membantu untuk mengorganisasi dan menjalankan pertemuan.